warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Baiduri Nasution, NPM 23031034, kelas 2B, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Asahan. Di video kali ini, saya akan membuat video presentasi materi tentang etika digital, yang mana materi ini bermata kuliah Digital Society oleh dosen pengampu Bapak Diki Abdillah, ST, MKom. Baik, materi etika digital ini saya ambil dari buku oleh pengarang Susi Susilowati, Enok Tuti Alawiyah, dan Dewi Ayu Nurwulandari dengan penerbitan di Yogyakarta Teknosains 2021 dan Jurnal Materi Etika Digital. Di materi etika digital ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih etika seseorang dalam penggunaan digital. Contoh kasus seperti apa sih yang terdapat dalam materi etika digital? Dan kira-kira bagaimana ya solusi cara kita mengatasi kasus tersebut? Kalau begitu, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, kita bahas mengenai pengertian etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa, sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Sedangkan, secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Selanjutnya, pengertian digital. Pengertian umum digital adalah suatu gambaran terkait keadaan bilangan yang di dalamnya terdiri dari angka 0 dan 1, atau off dan on, yang merupakan bilangan biner atau yang dikenal dengan istilah binary digit. Pengertian lain dari digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, menghasilkan, dan juga memproses berbagai data yang terdapat dalam dua kondisi. Jadi, etika digital adalah serangkaian aturan dan prosedur yang dibuat untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi digital. Penetapan etika digital bersifat mempertahankan kenyamanan yang diberikan melalui penggunaan teknologi digital. Pengertian lain etika digital adalah suatu konsep norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan teknologi untuk memberikan keamanan terhadap sesama pengguna teknologi. Dalam berkomunikasi, tentunya diperlukan etika dengan moral demi terciptanya kenyamanan dalam bersosial media. Tetapi, kerap kali pengguna sosial media melupakan etika tersebut, seperti menggunakan komunikasi dengan tata bahasa yang kurang baik dan sopan, melanggar privasi sesama pengguna sosial media, dan menyebarkan aib pengguna lain dan menjadikannya sebagai candaan. Hal itu disebabkan karena para pengguna masih dianggap belum dapat membatasi dan menjaga perilaku mereka di dunia digital. Penyuluhan hukum tentang etika digital penggunaan media sosial ditargetkan khusus kepada generasi muda atau kaum milenial yang sangat rentan menjadi perilaku dan korban dari tindak penyalahgunaan fungsi dari media sosial. Beragam akibat dari tindakan penyalahgunaan ini dimulai dari penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau hoaks, tindak kejahatan tawuran antar sekolah, penyimpangan informasi yang menyesatkan, bahkan tindakan bullying. Dari materi kita tentang etika digital, saya akan membahas tentang cybercrime. Apa sih itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan komputer yang merupakan tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Kasus-kasus lain yang banyak terungkap diantaranya adalah penyebaran berita bohong atau hoaks, penyebaran gambar porno melalui internet, pembajakan program komputer, penghancuran sistem, penyebaran virus, penyebaran berita bohong, penipuan dengan menggunakan kartu kredit, dan pencemaran nama baik. Contoh kasus kejahatan komputer. 1. Kasus pornografi publik figur. Seorang publik figur terkenal dilaporkan oleh warga masyarakat terkait video pornografi yang diperankan oleh dirinya bersama beberapa wanita. Pelaku dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE dan KUHP. Pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pelaku kemudian mendapatkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda 250 juta.
Yang kedua, kasus pencemaran nama baik musisi terkenal. Musisi terkenal di Indonesia divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dengan dakwaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE karena cuitannya di sosial media yang dinilai menyebarkan kebencian dan permusuhan. Hakim menilai musisi tersebut melanggar pasal 45A ayat 2, Jungko pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jungko pada 55 ayat 1 KUHP. Solusi dalam mengatasi kasus kejahatan komputer. Yang pertama, kewajiban bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Yang kedua, peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, kesimpulannya bisa kita ambil dari materi ini bahwa etika digital sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kita dalam menggunakan teknologi dan internet. Tanpa etika digital yang benar, kita dapat menjadi korban atau bahkan menyebabkan kerugian pada orang lain. Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang luar biasa bagi semua orang, khususnya media sosial yang sudah menjadi kebutuhan hariannya. Jadi, saran saya buat teman-teman semua, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Jangan pernah menyalahgunakan teknologi dalam hal apapun. Tetaplah positif dalam menggunakannya, sehingga hidup akan damai tanpa ada kejahatan-kejahatan yang terjadi. Sekian materi presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.